Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan tak lupa salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada roh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan membutuhkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati Bapak dosen yang selaku mengajar di lokal kita dan yang sama kami banggakan rekan-rekan sekalian. Dan adapun hadirnya kami pada pertemuan kali ini untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Karir. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Koliza. NIM saya 0104193143. Baiklah, saya dari kelompok 10 yang berjudul Manajemen Karir. Manajemen karir merupakan suatu proses yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan karir karyawan ke arah yang lebih baik. Tentu setiap perusahaan akan berusaha untuk terus mengembangkan atau meningkatkan jenjang karir karyawan yang akan berpotensi untuk memajukan perusahaan. Pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Proses manajemen ini akan melibatkan antara karyawan dan anggota unit perusahaan serta mencangkup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada rekan kami dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami kepada rekan kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Putri, NIM 0104193150. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi kami yang berjudul Manajemen Karir dari kelompok 10. Tujuan manajemen karir. Dari penjelasan di atas, ada perlu mengetahui bahwa kegiatan manajemen karir memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan, membuktikan kesejahteraan karyawan, membantu karyawan mengidentifikasi potensi atau skill, menjalin hubungan yang erat antara karyawan dan perusahaan, bukti untuk tanggung jawab sosial, memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan. Manfaat manajemen karir. Proses manajemen karir dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting, karena dari proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan itu sendiri, diantaranya mengembangkan kualitas kinerja karyawan dan memahami manfaat dari pembangunan kerjasama dengan perusahaan, meningkatkan moral karyawan untuk proses mengaplikasikan karir mereka di suatu organisasi atau perusahaan, mengidentifikasi keterampilan, minat, dan tujuan karir karyawan,
memperluas wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dari kepuasan karyawan, menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar di perusahaan secara terus-menerus, meraih hasil dari kinerja karyawan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung proses kerja mereka. Sekian dari hasil presentasi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir. Nama saya Arif Hidayat, NIM 0104 193146. Materi yang terakhir ialah proses manajemen karir dalam perusahaan. Dalam proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tentunya terdapat beberapa tahapan yang bisa dilakukan perusahaan. Di antaranya, 1. Pemetaan. Kedua ialah perencanaan atau planning. Yang pemetaan ini, proses pemetaan bertujuan untuk memahami kekuatan, kekurangan, dan potensi karyawan yang sebenarnya. Sedangkan perencanaan atau planning ialah untuk menentukan tujuan perusahaan dan manfaat yang akan didapatkan. Yang ketiga itu eksplorasi. Tahap ini, jika seorang karyawan menyampaikan dan mencoba sendiri ide yang sudah direncanakan, keberhasilan suatu ide dapat diraih dengan menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang keempat ialah mewujudkan kompetensi. Di sini setiap karyawan harus memastikan bahwa CV mereka menunjukkan kapabilitas dan kapasitas. Selanjutnya, memandu karyawan baru. Pemahaman akan budaya, kultur, fokus, dan tujuan perusahaan sangatlah penting pada 100 hari pertama kerja. Dalam hal ini, senior dalam perusahaan bisa menjadi peran yang akan membimbing karyawan baru. Yang keenam ialah reviewing. Proses ini akan berguna untuk memberikan saran kepada karyawan dan juga membantu dalam mengarahkan tujuan karir karyawan. Materi berikutnya dan di sini juga proses untuk memberikan saran kepada karyawan juga membantu dalam pengarahan ataupun tujuan yang ada dalam karir karyawan tersebut. Baik, sekian itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada rekan-rekan kami sekalian, di sini kami sudah memaparkan hasil kerja kami dan di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sampai sinilah hasil diskusi kita pada hari ini. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohonlah kiranya kami dimaafkan. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.